Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wattaqan. Ikhwatul kiram wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi dengan tujuan bersama-sama menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan mudah-mudahan dengan datangnya kita semua, dengan hadirnya kita semua di masjid ini, menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, yang patut kita syukuri juga dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, terlebih nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat ini tidak dimiliki oleh selain orang-orang muslim. Dan ini patut kita syukuri. Terlebih kita juga berada di dalam nikmat sunnah, manhaj yang lurus, berada di atas manhaj yang mana manhaj ini manhajnya para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Maka syukur yang kita harus lakukan adalah syukur dengan lisan kita, dengan mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwa ini adalah nikmat yang telah Allah berikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam agama Islam, kita berada di atas sunnah, berada di atas manhajnya para salaful ummah. Ini adalah merupakan semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa bahwa ini adalah kerja keras kita, ini adalah kerja keras saya. Tidak, ini semua hanyalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada hambanya. Kemudian para ikhwah sekalian, dengan mensyukuri nikmat ini, yang ketiga adalah menggunakan kenikmatan tersebut di atas kebaikan, di dalam amal soleh. Di antaranya kita datangnya ke masjid ini tentunya untuk melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu, dan ini merupakan amal saleh. Hadirin dan hadirat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita bersama akan membahas bersama-sama satu karya seorang ulama abad ke-6, ke-5 atau ke-6 yang ini menjadi rujukannya, termasuk rujukannya para ulama, yaitu sebuah karya Umdatul Ahkam min kalam khairil anam sallallahu alaihi wasallam yang telah disusun oleh Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali, yang mana beliau menyusun ini adalah merupakan pengumpulan dari hadis-hadis ahkam berkaitan dengan hukum-hukum, yang mana hadis ini dari yang disepakati oleh dua imam besar ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para ikhwah sekalian, kenapa kita pilih kitab ini? Tentunya pada zaman sekarang masih banyak dari sebagian para kaum muslimin yang mana mereka beribadah hanya berlandaskan dia mendapatkan dari nenek moyangnya. Kalau kita tanya kenapa antum melakukan hal ini, mereka jawab, saya mendapatkan dari bapak saya mendapatkan dari ustaz saya mendapatkan dari nenek moyang saya, kemudian saya pun mengikutinya. Dan ini seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mana datang kepada mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Allah kabarkan dalam surat Az-Zukhruf, kami datangkan kepada mereka rasul-rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Namun apa kata mereka? Nahnu wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapatkan nenek moyang kami dalam ibadah tersebut, maka kami pun mengikuti mereka. Nah, pada zaman sekarang para ikhwah sekalian, kalau kita lihat, kalau kita tanya sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, kalau kita tanya tentang kenapa antum melakukan ini, apa dasarnya? Mereka menjawabnya apa? Kami mendapatkannya dari ustaz-ustaz kami. Kami mendapatkannya dari kiai kami. Kami mendapatkannya dari siapa? Dari nenek moyang kami. Maka kami pun mengikuti mereka. Nah, insyaallah para ikhwah sekalian, dengan kita mengkaji hadis-hadis ahkam yang berada dalam kitab Umdatul Ahkam min kalam khairil anam sallallahu alaihi wasallam, yang mana secara keseluruhan hadis ini membahas tentang hukum-hukum fiqhiyah, hukum-hukum fiqih yang beliau rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, dengan karyanya yang sampai kepada kita dan menjadi rujukan para ahli ilmi di dalam memahami kaidah-kaidah atau hukum-hukum fikih, yang mana
hukum-hukum fikih ini diterangkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah sekalian, yang beliau tulis rahimahullah di dalam bab yang paling pertama di dalam kitab ini adalah Kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Dan kalau kita perhatikan semua muallifun, semua penulis, ulama-ulama yang mereka mempunyai karya tulis di dalam kitab-kitab fuqaha, kitab-kitab fikih mereka selalu menuliskan di awal kitabnya, di awal babnya tentang at-taharah, tentang bersuci. Kenapa para ikhwah sekalian mereka selalu menuliskan kitab at-taharah di bab pertamanya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan karena taharah, pertama, karena taharah merupakan syarat diterimanya amal ibadah salat. Maka tidak sah seseorang ketika salat kemudian dia tidak menyempurnakan taharahnya. Maka di sini dituliskan Kitab At-Taharah. Pertama, bab pertama yang ditulis adalah Kitab At-Taharah. Dengan tujuan setiap dari kita, dari pembaca, dari kaum muslimin yang ingin melakukan salat, melaksanakan menunaikan salat, maka dia harus menyempurnakan taharahnya, bersucinya. Karena itu merupakan syarat sahnya salat. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, kenapa taharah ini disebutkan di awal-awal bab? Buat mengingatkan kepada siapa saja, baik itu tulabul ilmi, baik itu muallim atau muta'allim, seorang guru atau pelajar atau siapapun, ketika memulai ibadahnya, ketika memulai amal solehnya, maka dia harus membersihkan dirinya, membersihkan niatnya hanya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam niatnya musyarakah, menyekutukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang guru, seorang pengajar, dia harus mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena tujuan duniawi. Begitu juga dengan pelajar, maka dia harus mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena harta, bukan karena dunia. Begitu juga dengan yang lainnya, baik itu karyawan ataupun ya orang biasa, maka dia harus mengikhlaskan semua niatnya, niat amal salehnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya para ikhwah sekalian, ikhlas mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam niat itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, syarat diterimanya amal ibadah adalah al-ikhlas. Yang kedua, mutaba'atul rasul. Ketika seseorang itu berbuat kebaikan, beribadah, dalam hatinya mengikhlaskan
niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya dia tidak mengikhlaskan amal kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ana aghna syuraka 'an syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku tidak butuh dengan sekutu. Aku tidak butuh dengan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berbuat amal, kemudian dia menjadikan selainku sekutu di dalam amal tersebut, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Dan ini hadis ini sudah jelas bahwasanya seseorang itu harus mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala ketika beramal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan kita sudah paham semua dalam surat Al-Bayyinah. Maka para ikhwah sekalian, di sini menjadi salah satu bab yang penting bagi kita semua untuk pahami tentang at-taharah ini. Karena apa? Karena taharah dengan dua makna. Taharah dalam arti lafziyah, zahiriyah. Yang kedua, taharah dalam arti ma'nawiyah. Taharah lafziyah adalah yang dikatakan sebagai pada atau dalam ahli bahasa adalah an-nadhafah, membersihkan. Adapun dalam istilah atau dalam secara syara, ya, taharah berarti irtifa al-hadath wa zawalun najasah, hilangnya najis dan hadath, itu adalah taharah. Maka ketika seseorang itu terkena najis kemudian dibersihkan, maka itu adalah taharah. Ketika seseorang itu punya hadas kecil dengan buang air kecil atau dengan buang angin, kemudian dia berwudu, maka itu adalah taharah. Atau apabila seseorang junub yang mengharuskan mandi besar, kemudian dia bersuci dengan melaksanakan mandi besar, maka dia sudah taharah, sudah bersih. Itu dalam arti taharah zahiriyah. Namun taharah dalam arti ma'nawiyah adalah seseorang membersihkan hatinya dari semua penyakit-penyakit hati. Dan di antara penyakit hati yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dibersihkan dari hati kita semua. Karena sesungguhnya kesyirikan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan ya, tentang ashabul mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan. Dan Nabi SAW menyebutkan asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dibersihkan dalam diri kita. Ya. Para ikhwah sekalian, kita insyaallah akan memulai dan kita akan baca satu persatu dari hadis ahkam ini yang dimulai dari kitab At-Taharah. Hadis yang pertama yang muallif rahimahullah ditulis dalam kitab ini adalah hadis dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa.
dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal-amalan itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan dibalas dengan sesuai niatnya. Jadi seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan, membuat perumpamaan, ya, setelah menyebutkan bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Kemudian membuat perumpamaan, faman kanat hijratuhu, barang siapa hijrahnya, ya, ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibalas dengan apa? Dengan niatnya, karena dia niatnya karena Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Namun ketika niat hijrahnya karena harta yang dia inginkan atau karena perempuan yang dia ingin nikahinya, maka dia akan dibalas dengan niatnya karena dunia, ya. Para ikhwah sekalian, hadis ini hadis yang sangat besar sekali, menjadi pokok landasan agama kita. Di sini disebutkan mu'allif rahimahullah, hadzal haditsu 'azimun wa qa'idatun jalilatun min qawaidil Islam. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali dari kaidah-kaidah Islam untuk menimbang liwaznil a'mal min haitsul qabuli wa adami, untuk menimbang semua amalan diterimanya atau tidak diterimanya. Wa min haitsu kathratis sawab wa qillatih, dari banyaknya pahala atau sedikitnya. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna madarul a'mal 'ala niyyat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, mengabarkan kepada kita, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung terhadap niatnya, tergantung kepada niatnya. Maka di sini mu'allif rahimahullah menyebutkan niat itu ada dua, ya. Niat itu ada dua. Ahaduha al-ikhlasu fil amal lillahi wahdah. Yang kedua, niat yang berarti tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Bisa diingat, yang pertama niat al-ikhlasu fil amal lillahi wahdah. Dan ini akan membedakan mana amalan yang ditolak, mana amalan yang enggak ditolak. Mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amalan
yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika niatnya karena apa? Karena dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolak. Sebuah hadis yang sangat masyhur, ya. Yang mana bahkan paling pertamanya api neraka dinyalakan bukan untuk orang kafir, bukan ahli maksiat, tapi untuk 3 kelompok. Buat 3 kelompok. Yang mana seseorang berjihad di jalan Allah, namun di dalam hatinya bukan karena Allah. Kelompok yang kedua, orang yang membaca Al-Quran namun tidak didasari dengan ikhlas karena Allah, namun dia ingin dipuji oleh manusia, ingin disebut seorang qari, ingin disebut seorang bacaannya bagus. Kemudian kelompok yang ketiga, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, namun dia tidak didasari infaknya atau amal salehnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua 3-tiganya diseret. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeretnya dan dijerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Bukankah amalan jihad amalan yang paling besar di dalam Islam? Iya. Zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya agama Islam adalah jihad di jalan Allah. Bukankah membaca Al-Quran amalan yang baik, yang besar pahalanya? Bahkan Nabi SAW menyebutkan, siapa saja yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran, maka bagi dia 1 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi SAW menyebutkan juga, yang membaca Al-Quran maka Al-Quran akan memberikan syafaat bagi dia di yaumil qiyamah. Bukankah bersedekah merupakan amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika orang yang sudah mati berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibalikkan ke dunia, untuk apa? Bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun 3-tiganya amalan yang besar ini tidak apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tolak. Kenapa? Karena mereka tidak mendasari amalan ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mu'allif di sini, ahaduha al-ikhlasu fil amal lillahi wahdah. Niat dalam arti mengikhlaskan dirinya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin didengar, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Niat yang membedakan antara ibadah dengan yang lainnya, membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Saya kasih contoh. Seseorang tidak makan dari pagi sampai sore. Alasannya apa? Besoknya mau dioperasi. Apakah dia termasuk orang yang beribadah kepada Allah? Tidak. Ketika seseorang masuk ke masjid dengan niat apa? Istirahat, ngadem di masjid. Apakah dia duduknya di masjid benar ibadah di hadapan Allah? Tidak. Tapi ketika seseorang tidak makan dari ba'da subuh sampai maghrib dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat saum, baik itu saum fardhiyah atau saum sunnah, maka dia mempunyai niat, mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seseorang yang masuk ke masjid
dengan niat i'tikaf, dengan niat ibadah, dengan niat ingin menunaikan sunnah atau menunaikan apa? Ibadah-ibadah yang berkaitan di masjid, membaca Al-Quran, salat sunnah, i'tikaf, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini arti yang kedua, niat yang membedakan tamyizul ibadat ba'duha an ba'd. Membedakan ibadat dari satu dan yang lain. Para hadirin wal hadirat azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faidah-faidah, ya. Yang pertama adalah niat merupakan syarat diterimanya atau tidaknya satu amal perbuatan. Ya. Niat merupakan syarat diterimanya atau tidaknya suatu amalan. Dan amal ibadah, ingat, amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi sudah dengarkan, ya, sudah mendengar dan sudah baca dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ya. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memurnikan ketaatannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan, mengikhlaskan ketaatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya nanti di yaumil qiyamah, maka hendaknya ia mengerjakan amalan soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun di dalam beribadat kepada Rabb-Nya. Ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tentunya menduakan niat, menjadikan ingin dilihat orang, menjadikan atau niatnya berbuat kebaikan hanya ingin dipuji orang, padahal itu bernilai harus bernilai ibadah. Artinya dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menjadikan orang lain, menjadikan yang lain sebagai tujuannya dalam beribadah. Dan ini mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari riwayat tersebut kita bisa ambil faidah bahwa amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kedua para ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah. Ya. Waktu pelaksanaan niat dilakukan atau dilaksanakan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan. Tidak dilafazkan. Dan melafazkan niat merupakan hal yang diada-adakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala alaihim, para tabi'in rahimahumullah, dan para ulama-ulama salafus saleh tidak pernah mencontohkan melafazkan niat, ya, tidak mencontohkan melafazkan niat. Niat salat, nawaitu atau usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman qada imam, ya. Kalau makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, seperti itu. Ada lagi yang panjang niatnya,
ya, sampai dia harus harus menghadirkan antara gerakan sholat dari awal sampai akhir. Dan kalau dia imam, memadaratkan makmum, betul tidak? Kalau dia makmum, ketinggalan sama imam. Dia baru selesai niat, imam sudah Allahu Akbar buat ruku. Ya. Dan ini Islam tidak memberatkan. Islam tidak memberatkan. Ya. Dan niat tempatnya di dalam hati. Begitu juga dengan apa? Dengan amal-amal saleh yang lainnya, seperti puasa. Ya. Tidak ada nawaitu shaum ghadin, ya, an adai fardhi syahrin. Oh, udah semuanya dibaca. Niat cukup di hati. Niat cukup di hati. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, seorang mukmin akan diberi ganjaran atau beri pahala berdasarkan kadar niatnya. Seorang mukmin akan diberikan pahala atau balasan dengan kadar niatnya. Barang siapa yang menginginkan dia urusan duniawi, maka akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya. Namun di akhirat Allah akan berikan balasan. Ya, Allah berikan azab. Ya, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha. Ma nasha'u liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, maksudnya duniawi, dalam surat Al-Isra, maka kami segerakan baginya dunia itu apa yang kami kehendaki bagi yang dikehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam yang mereka akan memasuki dalam keadaan tercela, ya, dan terusir. Wa man arada al-akhirata, ini kebalikannya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan sungguh dengan sungguh-sungguh sedang ia dalam keadaan mukmin, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang berusaha atau usahanya akan dibalas dengan baik, dengan sebaik-baiknya balasan. Kemudian faidah yang berikutnya para ikhwah sekalian wal akhwat, azanillahu wa iyyakum jami'an, semua perbuatan yang bermanfaat atau yang mubah jika diiringi dengan niat ibadah atau niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika dia makan mubah, ya, bukan hal yang wajib, bukan hal yang sunnah, tapi mubah. Namun ketika makan dan minumnya diniatkan untuk apa? Bisa beribadah, agar jiwanya kuat, badannya kuat. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, kalau misalkan tidak diniatkan karena ingin keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Dia hanya mendapatkan apa? Makannya saja. Nilai makannya saja, ya. Kemudian yang kelima, faidah yang kelima yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan rutinitas adalah sebuah niat. Yang tadi kita sudah datangkan perumpamaannya, ya. Kalau dia atau seorang yang tidak makan dan tidak minum dari ba'da subuh misalkan, dari fajar, ya, sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari, namun dia niatnya karena apa? Karena besoknya atau karena disuruh oleh dokter, karena malamnya dia harus operasi, maka dia tidak mendapatkan nilai ibadah. Dan meninggalkan minum dan makannya bukan saum, bukan puasa. Namun jika dia niatkan tidak makan dan tidak minumnya itu adalah
puasa karena Allah, niat puasa, maka dia mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang terakhir, para ikhwah sekalian, yang wajib kita atau yang sepatutnya kita perhatikan adalah kita harus memberikan perhatian lebih kepada amalan-amalan hati. Amalan hati. Tentang niat terutama, ya. Dan kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin membersihkan hati ini dari penyakit-penyakit hati, dari riya, sum'ah, ujub, ya. Kemudian yang paling pertama adalah dari syirik, karena syirik itu amalan hati, ya, keyakinan. Maka kita harus bersihkan hati ini dari pertama kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, ya. Syirik besar yaitu mensekutukan Allah di dalam ibadah. Dan ini insya Allah akan dibahas oleh Ustadz yang berkompeten ya di dalam akidah, di dalam bidang akidah atau di dalam kajian akidah tentang tauhid nantinya. Kemudian syirik kecil dalam hal ini adalah ar-riya, yang mana Nabi SAW mengabarkan beliau takut, yang paling beliau takutkan daripada sahabat, daripada umatnya adalah apa? Syirkul asghar. Nabi SAW aja dibuat takut dari perkara riya ini. Bahkan itu atau perkataan tersebut ditujukan kepada para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang jauh dari ahdul Nabi, dari ahdul wahyi, dari zamannya wahyu? Para sahabat yang duduk bermujalasah dengan Nabi SAW, yang mana mereka melihat bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi SAW, saja masih ditakutkan oleh Nabi SAW. Dengan apa? Dengan riya ini, dengan syirik kecil ini. Maka kita harus berhati-hati para ikhwah sekalian, karena perkara ini bukan hal yang sangat kecil, bukan hal yang kecil, yang tidak bisa kita dianggap remeh. Bisa saja setiap dari kita dimasuki oleh penyakit ini, yaitu penyakit riya. Karena penyakit ini masuk kepada hati-hati, bukan saja kepada orang-orang awam, tapi masuk kepada para ahlul ilmi, masuk kepada thalabul ilmi, masuk kepada para asatid, masuk kepada para kiai, masuk kepada semuanya, bahkan para ulama sekalipun, ya. Dan sebagai contohnya Nabi SAW membuat atau menjadikan perumpamaan. Beliau merasa takut dari siapa? Dari para sahabatnya tentang syirik kecil ini. Maka seyogianya bagi kita untuk lebih memberikan perhatian khusus, ya, kepada amalan hati ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang itu dari zahirnya, tidak dari apa? Amalnya. Tapi apa yang dilihat? La yanzurullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian itu atau melihat seseorang kalian itu dari apa? Dari zahirnya dan dari hartanya. Namun apa? Yang Allah lihat dari hatinya dan amalannya. Bisa saja zahirnya dibagus-baguskan, namun hatinya tidak. Bisa saja orang itu hartanya kaya, banyak, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kekayaannya tidak berarti. Maka para ikhwah sekalian, sekali lagi
kita harus lebih memberikan perhatian yang banyak di dalam masalah amalan hati, untuk mengkhususkan amalan hati ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan membersihkan amalan-amalan hati ini dari penyakit-penyakit yang akan membuat amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya dengan membahas hadis yang kedua dari syarah atau dari kitab Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya berusaha untuk menjawabnya. Kalau tidak, itu menjadi PR bagi saya, dan insya Allah dijawab di pertemuan berikutnya. Tidak ada ya? Baik, dicukupkan sampai di sini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan duduknya di sini atau kita mendengarkannya pengajian ini ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua, ya. Dan terutama dari semuanya datangnya ke sini bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi mengamalkan apa yang kita dengar dari dalil, dari kebaikan-kebaikan, dari kalamullah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diamalkan di keseharian kita, bukan hanya sekedar didengarkan saja. Allahu ta'ala bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.